Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sisya Sitrawati, NIM 21G10045, kelas akuntansi 1.2. Sebelum saya memulai video pada kesempatan kali ini, saya akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya akan memulai video pada kesempatan kali ini dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif. Setiap manusia pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas yang menandakan bahwa itu adalah dirinya. Jati diri manusia terdiri dari 3 aspek, yaitu kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Cara membentuk jati diri manusia yang solutif itu yang pertama belajar menghargai diri sendiri. Dan kita menghargai diri sendiri, maka semakin mudah kita membentuk karakter diri kita sendiri. Percaya atau tidak, membentuk karakter dengan cara menghargai diri kita sendiri akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Untuk yang kedua, membentuk prinsip diri sendiri. Memahami dan mempercayai apa yang menjadi kepercayaan kita adalah salah satu bentuk karakter diri seorang. Contohnya, jika kita orang yang berprinsip bahwa kepercayaan itu penting, maka kita jangan melanggar prinsip tersebut. Yang ketiga, bisa mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Kemudian sebaliknya, jika orang yang bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri, maka tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Untuk yang keempat, terus belajar. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar. Belajar bisa dari segala hal, mulai dari pengalaman diri sendiri yang sudah dilalui, kesalahan yang pernah diperbuat, serta cerita dari pengalaman orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima, komitmen. Dan kita memutuskan untuk berkomitmen, maka itu adalah bentuk dari karakter diri kita. Dengan memulai berkomitmen, kita bisa mengetahui hal yang kecil dan baik dan mudah untuk dilakukan, sehingga kita juga terbiasa menjadi seseorang yang memiliki komitmen dengan diri sendiri. Untuk yang keenam, kenali kelebihan dan kekurangan kita. Mengenali dan mengetahui kelebihan dan kekurangan kita bisa menjadi cara untuk mempelajari karakter diri kita. Dengan kelebihan yang kita miliki bisa menjadi poin untuk memperkuat diri kita. Lalu dengan kekurangan diri kita bisa menjadi salah satu cara memperbaikinya dengan hal lain yang bisa menutupi kekurangan dengan karakter lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan dan jelaskan pula komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi yang mampu memelihara kehidupan itu seperti cara kita berkomunikasi di lingkungan rumah, masyarakat, atau di mana saja manusia itu berada. Komunikasi erat kaitannya dalam kepentingan berinteraksi, memecahkan masalah, atau menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Sedangkan komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan, yaitu orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, niscaya akan terisolasi atau terasingkan dari masyarakat. Pengaruh keterisolasian atau keterasingan ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan keseimbangan jiwanya dan mampu menghancurkan kehidupan dalam berkomunikasi. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Manusia yang bertanggung jawab itu menyadari akan akibat baik atau buruk yang telah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Jadi tanggung jawab merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan kita kepada orang lain atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain kepada kita.
Contoh saja tanggung jawab di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga pasti mempunyai tanggung jawab masing-masing, seperti ayah yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, ibu yang berusaha untuk mengelola tata rumah tangga yang baik. Untuk keluarganya, anak melakukan tanggung jawabnya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, manusia yang tidak bertanggung jawab itu seperti apa? Kata tanggung jawab sebenarnya sangatlah sederhana, namun untuk melakukannya tidak semudah yang dibayangkan. Karena banyak manusia saat ini lebih memilih menghindari tanggung jawab daripada menerimanya. Contohnya saja mahasiswa. Mahasiswa seharusnya berkewajiban belajar dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan orang tua mereka yang telah membiayai mereka dengan hasil jerih payah mereka. Namun seringkali mahasiswa tidak menyadari bahwa ia telah melupakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, yakni belajar dengan tekun. Banyak orang menghindari tanggung jawab karena merasa lebih mudah melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Sehingga banyak orang saat ini yang sia-sia menghabiskan waktu dalam hidupnya untuk lari dari tanggung jawab mereka. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana teisme atau kepercayaan terhadap Tuhan mampu menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan menjadikan dunia yang lebih baik. Manusia akan beriman dan semakin manusiawi. Jika tidak ada Tuhan, maka manusia tidak dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk, karena semuanya akan tergantung pada subjektivitas manusia dan nilai moral objektif. Tanpa nilai objektif, kita tidak bisa memberi penilaian terhadap sesuatu yang baik maupun yang buruk. Dengan adanya Tuhan bisa memberikan pedoman yang objektif bagi moral manusia. Sebaliknya, jika tidak ada Tuhan, maka penilaian baik maupun buruk akan subjektif. Karena moralitas itu bersifat subjektif, bukan objektif. Semakin dekat seseorang menepati standar moral religius, maka semakin objektif dia menjadi manusia yang bermoral sebenarnya. Dengan teisme, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, adil, dan damai dengan cinta kasih antar sesama kita, saling menghormati perbedaan yang ada, serta mewujudkan keadilan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi semua orang, dan saya akan berdoa sesuai dengan keyakinan saya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.